Di dalam sebuah hubungan, komunikasi dua arah adalah yang paling utama. Kamu bisa membayangkan sebuah hubungan tanpa komunikasi jadinya seperti apa. Dari situ akan timbul rasa saling curiga dan saling menduga-duga. Maka dari itu, dengan melakukan komunikasi adalah fondasi utama yang dapat menjaga kedekatan dan keterbukaan antara masing-masing individu. Namun tanpa kita sadari, salah satu pihak dalam hubungan tersebut mungkin mulai menghindari interaksi verbal yang kita kenal dengan silent treatment. Meskipun tanpa kata-kata, diam bisa menjadi pertanda kuat sebuah pesan yang tidak terucapkan. Hal ini dapat merusak keharmonisan dalam sebuah hubungan. Dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana tanda dan cara mengatasi aksi diam itu. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Dalam sebuah hubungan, apapun bentuknya, dahulukanlah komunikasi. Karena komunikasi ini akan menjadi landasan utama dalam menjalin sebuah hubungan. Biasakanlah terbuka tentang apa yang dirasakan, agar pasangan kalian mengetahui apa yang kalian rasakan. Diam hanyalah seperti bom waktu yang siap meledak kapanpun. Salah satu tanda utama yang sering muncul saat seseorang memberikan silent treatment adalah ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara terbuka. Orang yang memberikan silent treatment cenderung akan menarik diri dari pembicaraan yang seharusnya. Silent treatment ini dapat berdampak buruk pada hubungan, terutama dalam sebuah hubungan yang terbangun atas fondasi komitmen dan ikatan kasih. Selain itu, perlahan akan timbul sikap dingin dan jaga jarak secara emosional, di mana hal ini adalah suatu pertanda bahwa kedekatan dan kehangatan kalian dalam berhubungan sudah mulai tergerus. Berikut beberapa tanda utama jika pasangan kalian sedang memberikan silent treatment. Pertama, sengaja dan secara terang-terangan mengabaikanmu. Pasangan yang memberikan silent treatment mungkin secara jelas dan disengaja mengabaikan kehadiranmu. Mereka tidak merespon saat kamu berbicara, tidak menanggapi pesan atau panggilan, dan mungkin bahkan menghindari kontak mata. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan ketidakpuasan atau kemarahan mereka terhadapmu, tanpa harus mengungkapkannya secara verbal. Silent treatment seringkali digunakan sebagai alat untuk mengontrol atau memanipulasi situasi. Pasangan mungkin berharap kamu akan merasa bersalah atau cemas, dan akhirnya menyerah atau meminta maaf meskipun kamu merasa tidak melakukan kesalahan. Menghadapi silent treatment bisa sangat menantang dan merusak hubungan jika tidak ditangani dengan baik. Penting untuk mencoba berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang perasaanmu dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Jika silent treatment menjadi pola yang berulang, mungkin perlu mempertimbangkan bantuan profesional seperti konseling bersama pasangan. Kedua, tiba-tiba menghilang selama berjam-jam, hari atau bahkan minggu tanpa adanya komunikasi. Pasangan yang memberikan silent treatment mungkin secara tiba-tiba menghentikan semua bentuk komunikasi denganmu. Mereka tidak merespon panggilan, telepon, pesan teks, email, atau bentuk komunikasi lainnya. Ketika pasangan menghilang, mereka biasanya tidak memberikan alasan atau penjelasan sebelumnya. Tindakan ini meninggalkanmu dalam ketidakpastian, tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang salah. Silent treatment bisa berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari, atau bahkan berminggu-minggu. Durasi ini bervariasi, tergantung pada seberapa marah atau kecewa pasangan terhadap situasi tertentu. Selama periode menghilang, pasangan tidak berusaha untuk mencari kontak denganmu. Mereka mungkin sepenuhnya memutus hubungan komunikasi, termasuk tidak aktif di sosial media,
atau tidak terlihat di tempat-tempat biasa yang sering kamu kunjungi bersama. Ketiga, bertingkah seolah-olah tidak ada yang salah. Pasangan mungkin bertingkah seolah-olah tidak ada masalah saat berada di sekitar orang lain atau dalam situasi sosial, namun tetap mengabaikan atau tidak berkomunikasi denganmu saat berada sendirian. Ketika kamu mencoba membicarakan masalah atau konflik yang terjadi, pasangan akan mengabaikannya atau berpura-pura tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mereka mungkin mengatakan, "Aku tidak tahu kenapa kamu marah," atau "tidak ada yang salah." Pasangan mungkin sengaja melakukan hal-hal yang mereka tahu akan membuatmu marah dan sedih. Misalnya, mereka mungkin menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temannya, melakukan kegiatan yang kamu tidak sukai, atau membuat keputusan penting tanpa berdiskusi denganmu terlebih dahulu. Selain mengabaikanmu, mereka mungkin menunjukkan sikap pasif-agresif, seperti memberikan komentar sarkastis, menunjukkan ketidakpedulian, atau melakukan tindakan yang tampaknya tidak berbahaya, namun sebenarnya dimaksudkan untuk memprovokasi. Mereka mungkin menghindari konfrontasi langsung tentang masalah yang ada, lebih memilih untuk diam atau merubah topik ketika kamu mencoba untuk membahasnya. Ini menciptakan situasi di mana masalah tetap tidak terselesaikan dan menyebabkan frustasi. Pasangan mungkin menunjukkan ketidakpuasan atau ketidaksenangan mereka melalui bahasa tubuh, seperti menggelengkan kepala, mendesah, atau mengerutkan kening tanpa mengatakan apa-apa secara langsung. Keempat, pergi tanpa memberitahu akan kemana mereka pergi atau kapan mereka akan kembali. Pasangan meninggalkan rumah atau tempat bersama tanpa memberitahumu tujuan atau rencana mereka. Ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan, meninggalkanmu dalam kebingungan dan kekhawatiran. Ketika kamu mencoba menghubungi mereka untuk mengetahui keberadaannya, mereka tidak menjawab panggilan atau pesanmu. Mereka mungkin sepenuhnya mengabaikan upaya komunikasimu. Setelah kembali, pasangan mungkin menghindari memberikan penjelasan yang memadai tentang kepergian mereka. Mereka bisa saja memberikan alasan yang tidak jelas atau mengalihkan pembicaraan saat kamu bertanya kemana mereka pergi. Pasangan mungkin menganggap remeh kekhawatiranmu tentang kepergian mereka. Mereka bisa saja mengatakan bahwa kamu terlalu khawatir, atau bahwa mereka tidak perlu memberikan laporan setiap kamu pergi. Jika perilaku ini terjadi berulang kali, ini menunjukkan pola silent treatment yang lebih serius, di mana pasangan secara konsisten menggunakan kepergian tiba-tiba sebagai cara untuk menghindari konflik atau komunikasi. Pada dasarnya, perilaku silent treatment ini tidaklah benar dalam sebuah hubungan. Dengan tidak mengatakan apa-apa dan berperilaku yang membuat pasangan kesal, bukanlah solusi untuk keharmonisan hubungan. Sebaiknya kamu menghindari perilaku ini jika memang mau hubunganmu berjalan dengan sehat dan harmonis. Memicu emosi pasangan bukanlah solusi agar pasanganmu bisa mengerti apa maumu. Setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, di mana dalam menjalin sebuah hubungan, kita harus dapat memberi dan saling bisa mengalah. Bukan berarti kita lemah, tapi lebih kepada menghargai pasangan kita dengan memberikannya ruang untuk menyatakan apa yang dirasakan. Dari situ kita bisa lebih mengerti lagi karakter pasangan kita. Ingatlah, berpasangan itu menyatukan dua hati, pikiran, karakter yang berbeda, di mana semua itu bisa menjadi manis bila kita bisa saling mengisi kekurangan pasangan kita. Setiap orang itu mempunyai kelemahan, maka dari itu diciptakanlah pasangan untuk melengkapi kekurangan itu. Turunkanlah egomu dan berjuanglah untuk orang yang kamu sayangi. Psikopedia. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.